Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah Teori Ilmu Ekonomi dengan dosen pengampu Hardini Ariningrum, SEMAK. So, ini dia video presentasi dari saya. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nena Hayati dari Prodi Akuntansi dengan NPM 20210028. Di sini saya akan membahas materi tentang investasi. Investasi menurut Ikatan Konsumsi Indonesia dalam PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Pengertian investasi menurut KBBI, investasi atau penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian investasi menurut Henry Sumamora 2000. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi. Pengertian investasi menurut Fitzgerald 1978, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang ini. Pengertian investasi menurut Sunaria 2003. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pengertian investasi menurut Husna 1996 menyatakan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber daya. Pengertian investasi menurut Kashmir dan Zafar 2012. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Pengertian investasi menurut M. Suparmoko 1994. Investasi adalah pengeluaran yang ditunjuk untuk menambah dan mempertahankan persediaan kapital atau capital stock. Pengertian investasi menurut James Van Horst 1981, yaitu kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada saat ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang akan datang. Dasar keputusan investasi. Yang pertama adalah return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan investasi tersebut, yang disebut sebagai return. Yang kedua adalah risks. Korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu semakin tinggi pengembalian, semakin tinggi pula resiko. Yang ketiga adalah the time factor. Jangka waktu adalah hal penting. Dari definisi investasi, investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pemberian aset nyata atau surat berharga. Tujuan investasi. Yang pertama yaitu terciptanya keberlanjutan dalam investasi. Yang kedua yaitu terciptanya profit yang memaksimumkan atas keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang keempat turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang pengembalian dan resiko investasi. Yang kedua yaitu mengetahui sikap investor terhadap resiko. Yang ketiga yaitu pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan resiko yang berhubungan dengan tipe surat atau surat berharga tersebut. Yang keempat yaitu memilih beberapa aset berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan dari investor tertentu. Dan yang terakhir yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Jenis-jenis investasi. Jenis investasi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu kas atau tunai. Yang kedua yaitu pendapatan tetap. Yang ketiga yaitu saham. Dan yang keempat adalah aset fisik. Risiko-risiko investasi. Yang pertama yaitu risiko tingkat bunga, risiko daya beli karena inflasi, risiko pasar, risiko manajemen, risiko kegagalan, risiko likuiditas, risiko penarikan, risiko konversi, risiko politik, dan risiko industri.
Baik, itulah tadi video presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.